Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita di pelajaran IPS ya. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi geografis per benua, ada benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Kini kita membahas lebih spesifik lagi tentang kondisi geografis per negara yang ada di dunia ya. Seperti biasa, ketika kalian belajar dengan ibu, kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa. Nah, berdasarkan tema yang ada, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menganalisis kondisi geografis negara-negara yang ada di dunia ya. Tidak kalah penting, setiap pelajaran ibu, kalian pasti sudah tahu bahwa ibu menerapkan tentang budaya literasi. Nah, budaya literasi itu ada 3 ya. Yang pertama, kalian diwajibkan untuk membaca seluruh materi. Jadi, kalau ini kalian lagi nonton video, nggak boleh tuh videonya di-cut di tengah-tengah atau kalian nonton sampai tidak beres ya. Kemudian, yang kedua, kalian diwajibkan untuk menulis poin-poin penting di buku catatan masing-masing. Jadi dari sekarang kalian belajar gimana caranya kalian memisahkan informasi itu penting atau informasi itu kurang penting. Nah, yang ketiga, kalian diminta untuk mencari informasi tambahan dari membaca buku paket atau internet. Bu, emangnya video dari ibu kurang? Emangnya poin dari ibu kurang? Nah, ilmu yang ibu berikan hanyalah sedikit. Sementara kalau kalian ingin mencari ilmu seluas-luasnya, kalian harus tuh rajin-rajin yang namanya membaca, terutama membaca buku ya. Kita masuk ke dalam materi. Kondisi alam negara-negara di dunia. Kalau misalnya kalian lihat nih, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir, ternyata negara-negara yang ibu contohkan di sini adalah negara-negara yang bisa mewakili benuanya masing-masing. Di Jepang itu mewakili benua Asia, Amerika Serikat mewakili benua Amerika, Inggris mewakili benua Eropa, Australia itu tentu saja Australia ya, karena isinya adalah negara-negara bagian. Kemudian yang terakhir Mesir itu mewakili benua Afrika. Kita masuk ke Jepang. Jepang itu ada di benua Asia ya. Kita lihat wawasan umumnya dulu. Ibu kotanya di Tokyo, bahasanya tentu saja bahasa Jepang. Agama yang ada di sana beragam ya. Dari mulai Shinto, Buddha, Kristen, Islam ada nggak Bu? Ada. Terus pemerintahannya itu adalah kerajaan konstitusional. Jadi Jepang itu punya seorang kaisar, punya seorang pemimpin negara. Kaisar itu apa? Kalau di bahasa kitanya, kaisar itu adalah raja ya. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bu, bedanya kepala negara sama kepala pemerintahan itu apa? Kalau kepala negara, dia adalah simbol yang mewakili suatu negara. Kalau kepala pemerintahan, dia adalah orang yang bertugas untuk mengatur jalannya pemerintahan yang ada di negara. Kemudian yang terakhir, mata uang dari Jepang adalah yen. Nah, kita lihat sekarang kondisi alam Jepang. Ibu membagi kondisi alam Jepang itu menjadi 6 aspek ya. Ada lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan kondisi penduduk. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, secara lokasi, Jepang itu terletak di barat laut Samudra Pasifik, berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Kalau secara astronomis terletak di 30 lintang utara sampai 47 lintang selatan dan 128 bujur timur sampai 146 bujur timur. Yang kedua nih, iklim. Wah, ternyata iklim di Jepang itu beda loh dengan iklim di negara kita. Iklim di Jepang itu punya 4 musim. Ada musim gugur, musim panas, musim dingin, dan musim semi. Rentang suhunya itu antara minus
derajat sampai 35 derajat. Kok minus? Iya, soalnya di sana karena ada musim dingin nih. Jadi ada daerah yang itu hampir selalu tertutup oleh salju. Nah, ketika di Jepang, jadi kalau misalkan sekalinya dingin itu dingin banget, tapi sekalinya panas itu panas banget ya. Nah, kita lanjut ke bentuk muka bumi. Kalau kita lihat bentuk muka bumi Jepang itu terdiri dari wilayah dataran yang kecil, yaitu 30% dari luas wilayahnya. Jadi hampir keseluruhan wilayah Jepang adalah bentuknya perairan ya. Makanya di sana mata pencahariannya itu kebanyakan adalah nelayan. Nah, kemudian sebagian besar wilayah dataran itu terdiri atas pegunungan. Jadi di sana itu masih banyak gunung, masih banyak hutan dan lain-lain ya. Nah, bentuk muka bumi ini ada kaitannya dengan geologi yang akan kita bahas ya. Jadi kalau kita lihat secara geologi, ternyata Jepang itu punya kemiripan dengan negara kita, di mana Jepang mempunyai bagian dari cincin api. Nah, kita juga ada ya. Makanya kalau misalkan kalian lihat di televisi nih, kenapa ya Indonesia kok sering banget yang namanya gunung meletus? Kenapa ya kok Indonesia dikit-dikit Merapi meletup lagi, dikit-dikit meletup lagi. Nah, ternyata karena kita dan Jepang itu sama. Kita dan Jepang itu sama-sama bagian dari cincin api ya. Kemudian, gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji. Selain itu nih, Jepang juga terkenal wilayah yang sering dilanda gempa karena letaknya. Jadi hampir mirip sama kita ya. Kita juga kan wilayahnya ada di perbatasan lempeng. Nah, mereka juga sama. Mereka itu sering gempa karena wilayahnya terletak di antara dua lempeng yang besar. Jadi secara geografis ternyata kita itu punya kemiripan dengan Jepang. Yang selanjutnya, flora dan fauna. 67% wilayah Jepang itu masih hutan. Wah, padahal mereka negara maju ya, tapi ternyata mereka sangat-sangat menjaga alam. Beda ya sama kita. Kalau kita coba lihat hutan di Kalimantan itu perlahan-lahan menghilang, di Papua, di daerah-daerah lain itu perlahan menghilang. Kasihan ya binatang-binatang yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat flora dan fauna yang ada di sana itu beragam ya. Di antaranya pohon ek, bambu, maple, monyet, serigala, dan rusa. Terus gimana kondisi penduduknya? Kondisi penduduk Jepang sangat rendah ya. Kenapa sangat rendah? Karena ternyata mereka itu enggan untuk menikah. Jadi kalau kita lihat secara kurva, banyak dari mereka adalah golongan orang tua, sementara golongan anak muda, golongan anak-anak itu hanya sedikit ya. Karena angka pertumbuhan di Jepang itu menurun. Jadi ada semacam stereotip bagi mereka bahwa mereka itu tidak ingin menikah. Nah, kemudian sebagian besar penduduk di Jepang itu bekerja di sektor pertanian dan industri. Pertaniannya ada di desa-desa, sementara industri itu ada di kota-kota besar ya. Kita lanjut ke Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mewakili benua Amerika. Kita lihat wawasan umumnya. Ibu kota Amerika Serikat adalah Washington DC ya. Kemudian bahasanya bahasa Inggris Amerika. Agamanya di sana beragam, ada Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Kemudian pemerintahannya adalah presidensial. Presidensial itu artinya pemerintahan dipegang oleh seorang presiden, dengan kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus adalah presiden. Mata uang di sana adalah dolar US ya. Gimana dengan kondisi alam Amerika Serikat? Nah, kalau kita lihat kondisi alam Amerika Serikat itu bisa dibilang beragam, dan seperti halnya Jepang, saya membagi menjadi 6 aspek. Lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan kondisi penduduk ya. Kalau kita lihat di lokasi, Amerika Serikat itu terletak di 24 lintang utara sampai 70 lintang utara dan 172 bujur barat sampai 66 bujur barat.
Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada dan Meksiko ya. Kemudian Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah, yaitu Alaska. Kalau kita lihat dari iklim Amerika Serikat itu beragam ya. Ada yang iklim kontinental, sedang, Mediterranean, subtropik, dan dingin. Dengan suhu rata-rata itu di minus 30 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Berarti ini lebih dingin dari Jepang tadi. Kemudian untuk bentuk muka bumi, kita lihat bentuk muka bumi Amerika itu beragam ya. Tapi dia itu diapit oleh 2 pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky dan pegunungan Appalachia. Nah, di antara 2 pegunungan itu ada satu dataran luas yang disebut dengan Great Place. Di sana juga ada sungai terbesar bernama Sungai Mississippi ya. Kemudian untuk kondisi geologinya, Amerika Serikat itu merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Bahan tambang seperti batu bara ada di sini. Kemudian pertanian juga tumbuh subur. Kemudian untuk pertanian mereka itu menanam sereal, jagung, dan lain-lain ya. Untuk flora dan faunanya sama kayak Jepang. Mereka itu negara maju, tapi ternyata mereka itu masih memiliki beberapa hutan yang lebat ya. Ada beberapa pohon yang hanya tumbuh di sini, antara lain adalah maple, elm, oak, dan redwood ya. Jenis faunanya beragam, tapi yang menjadi ciri khas dari Amerika Serikat itu adalah bison. Bagaimana dengan kondisi penduduknya? Kondisi penduduk Amerika Serikat itu bisa dibilang sebagai penduduk dengan jumlah terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India. Keempat Indonesia ya. Suku asli di sini adalah suku Indian, kemudian sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri. Oke, yang selanjutnya adalah Inggris. Inggris itu mewakili benua Eropa ya. Kalau kita lihat secara wawasan umumnya, di Inggris itu ibu kotanya ada di London. Bahasanya bahasa Inggris UK. Agamanya Kristen, pemerintahannya monarki. Nah ini ya, ada kata monarki. Kalau ada kata monarki, berarti suatu negara itu dipimpin oleh raja ataupun ratu. Kepala negaranya adalah raja atau ratu, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Mata uangnya adalah pound sterling. Jadi kalau secara pemerintahan ini hampir mirip dengan Jepang ya. Bagaimana dengan kondisi alam Inggris? Kondisi alam Inggris kalau kita lihat secara lokasi nih, terletak di 50 lintang utara sampai 60 lintang utara dan 8 bujur barat sampai 2 bujur timur. Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik, Laut Utara, dan Selat English Channel. Jadi kondisi Inggris itu dikelilingi oleh laut ya. Kemudian secara iklim di Inggris itu iklim sedang. Negara ini dikelilingi lautan dengan suhu mencapai minus 26 derajat sampai 38 derajat. Tapi negara ini memiliki curah hujan yang relatif merata ya. Jadi musimnya itu pasti. Ketika musim hujan itu bulan ini, ketika musim panas itu bulan ini, dan lain-lain ya. Kemudian untuk bentuk muka bumi, wilayah Inggris itu terdiri dari 2 bagian. Wilayah yang bergunung di bagian utara dan dataran rendah yang ada di bagian timur dan selatan. Kenapa kok bisa beda, yang satu wilayah gunung, yang satu wilayah dataran rendah? Karena ternyata di sini ada perbedaan batuan ya. Jadi ada daerah-daerah yang lebih tua dibandingkan dengan daerah yang lain. Terus untuk kondisi geologinya, Inggris memiliki sumber daya alam yang beragam, termasuk di dalamnya itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas ya. Bagaimana dengan flora dan fauna? Nah, flora dan fauna di sini sayangnya tidak seperti Jepang dan Amerika Serikat yang masih banyak flora dan faunanya. Jadi sekitar tahun 1800-an, 1900-an, Inggris itu pernah mengalami yang namanya revolusi industri, di mana mereka berpindah dari yang tadinya bertani menjadi sektor industri. Nah,
akibat sektor industri itu, maka banyak sekali kondisi alam yang rusak ya, sehingga beberapa fauna dan flora di sana menjadi rusak ataupun punah. Nah, tapi di sini itu punya fauna yang khas seperti rusa merah, raja wali emas, dan belibis merah. Terus gimana dengan kondisi penduduknya? Kondisi penduduk Inggris itu tergolong rendah ya, karena sebagian besar tinggal di perkotaan. Jadi mindset mereka itu hampir sama dengan orang-orang Jepang. Oke, kita sampai bagian yang mungkin paling kalian suka ya. Kita sampai di bagian tugas. Nah, tugas kalian itu dari 5 negara yang ibu sebutkan di awal, kalian pasti nyadar dong ada 2 yang gak ada, yaitu Australia dan Mesir. Nah, yang ibu inginkan adalah kalian menulis tentang kondisi alam 2 negara tersebut dalam bentuk tabel. Tabelnya nanti ya ada di slide selanjutnya. Batas waktu pengumpulan tugas sampai hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 11 malam. Tugas dikerjakan di buku catatan, kemudian diupload dalam bentuk foto seperti biasa di Google Classroom ya. Nah, ini contoh tabel kondisi alam negara di dunia. Jadi kalian tinggal memindahkan ini ke buku catatan masing-masing. Selamat belajar.